secara serius. Iya, proses awal seleksinya itu ya. Benar. Karena memang udah salah dari hulunya gitu. Benar. Itu merubah juga kumaha tuh. Iya. Kalau saya sih melihat keadaan seperti ini ya memang tanggung jawab terbesar itu ada pada pihak orang tua, Bung. Iya, nggak mau di kita Benar, lagi ya. benar. Harus benar Iya. milihnya gitu. Karena kita nggak bisa membiarkan anak-anak kita untuk memilihnya sendiri. Karena anak tuh kadang butuh yang namanya pendampingan gitu. Database, pengetahuan-pengetahuan. Benar. Jadi anak tuh perlu dibimbing gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang tua merasa anak tuh udah besar badannya, terus dia bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah ini kita jangan sampai terlena gitu dengan hal ini. Betul. Ya kayak orang tua saya aja gitu. Waktu pas saya mau kuliah, nggak ada tuh yang nanya, Don nanti kamu mau kuliah di mana, jurusannya apa, kamu bener nggak milih jurusan ini? Sama gini. Nggak ada yang nanya sama saya. Terus pihak sekolah boro-boro juga. Akhirnya kan saya nanya informasi tentang kuliah kemana coba? Ya ke teman-teman saya yang udah kuliah duluan. Pas saya tanya, gue pengen kuliah nih. Kuliah apa Don? Ya yang nggak ada pelajaran matematikanya deh, gitu aja. Sama landasannya itu. Ya akhirnya kan teman saya ya karena pertanyaan saya seperti itu, ya dia ngejawabnya juga sesuai dengan apa yang saya tanya. Don, lu kok pengen kuliah nih, nggak ada pelajaran matematikanya, udah lu ngambil jurusan pariwisata aja. Nah, di sana cuma adanya masak-masak, goreng-goreng gitu kan, bersihin lantai kayak gitu, nyuci-nyuci. Oh kayak gitu ya udah deh, gue coba. Ternyata ketemu pelajaran akuntansi. Kena juga. Iya sama apa tuh? Statistik ya? Ya statistik, data statistik. Itu hitung-hitungan lagi kan? Waduh, saya bilang nih teman saya ini kurang aja, ceritanya nggak utuh nih. Dia nggak bilang ada pelajaran akuntansi sama statistik. Masak doang. Iya, nah ini Gong, kadang kita cara milih jurusan aja itu nggak pakai akal sehat gitu. Iya, semaunya kita. Nah, pokoknya yang penting kuliah. Yang penting kalau ditanya sama tetangga, anak gue ya kuliah gitu. Tapi kacau banget. Jadi anak kita jadikan kayak kelinci percobaan gitu. Ya kalau kuliahnya berhasil syukur, kalau nggak berhasil ya udah emang nasib. Ini kan parah banget kalau kayak begitu. Nah jadi intinya gue kalau kita nggak mau sampai salah milih jurusan. Itu sudah sejak anak di sekolah dasar, Bung. Kita perlu tahu apa nih kelebihan anak kita. Apa nih potensi unggulnya. Nah, nanti dikorelasikan dengan cita-citanya. Jadi selaras gitu. Jadi jangan sampai cita-cita itu ya yang dipilih oleh anak kita. Karena alasan-alasan yang nggak ada juntrungannya, nggak ada hubungannya sama potensi unggulnya atau dengan bakatnya. Pokoknya yang penting cita-citanya pada saat itu, posisi itu yang banyak akan menghasilkan cuan misalnya. Nak, kamu jadi dokter nggak? Soal temen ibu dokter, mobilnya bagus-bagus nak. Kan kacau gitu. Nah, akhirnya kan anak kita ketika memilih fakultas kedokteran, karena dongeng ibunya. Ngelihat temen ibunya yang jadi dokter itu kaya-kaya misalnya. Nah, pas anak kita milih kuliah kedokteran, baru deh anak kita merasakan itu berapa pahitnya kuliah kedokteran. Dengan, waduh, beratnya kita kuliah kedokteran. Belum lagi tugas-tugasnya. Berat-berat semua. Belum lagi kita harus menghandle orang langsung gitu kan dengan berbagai macam problemanya. Akhirnya kita nggak kuat, berhentilah kita di tengah jalan. Nah ini kan yang menjadi masalahnya gitu. Kalau kita hanya memilih kuliah itu dikarenakan alasan-alasan yang nggak ada hubungannya sama potensi diri anak kita. Nah ini mungkin sekali lagi peran orang tua itu sangat penting gitu. Kita harus cari tahu dulu nih anak-anak kita ini bagaimana sih mereka melihat diri mereka gitu. Nah, ketika kita tahu apa yang menjadi kelebihan anak kita, nah, kita ajarkan ke anak kita untuk mau mengasah potensinya itu. Misal anak kita dia kuat di bidang seni misalnya, langsung kita berikan wadahnya agar anak-anak kita ini dapat mengasah potensinya.
Nanti ketika apa yang dia asah ini ternyata konsisten, sampai dia masuk ke sekolah menengah atas, nah itu sudah kemungkinan besar. Dia sudah tahu potensi diri sejatinya itu apa. Iya, jadi masuk ke perguruan tinggi juga nggak ribet-ribet. Lebih gampang. Nggak bingung lebih, gitu ya. Benar, lebih gampang, Bung. Iya, jadi misalnya anak kita nih, dia kuatnya di bidang seni, dan itu sangat konsisten gitu. Malahan di masa sekolah saja dia sudah berprestasi. Iya, betul. Nah, setelah itu kita lihat nih, kuliah apa yang bidang studinya itu sesuai dengan bakatnya anak kita. Iya, mendukung itu. Gitu. Yang mendukung itu. Dan kita cari universitas yang terbaik. Yang bisa mengakomodir itu semua. Nah, kalau seperti itu langkah-langkah kita, ya insya Allah. Anak kita nggak akan salah jurusan. Nggak akan intinya milih sesuatu yang dia nggak suka. Stuck. Nah ini Gung, jadi memang butuh proses gitu. Iya sih, nggak bisa sebuah proses yang instan gitu ya Pak ya. Kita nggak bisa ngambil jalan singkat gitu. Iya benar. Kita pikirkan nanti aja, nanti pas udah mendekati ujung di sekolah menengah atas, baru deh kita mikirin apa nih jurusan terbaik buat anak-anak. Itu udah telat. Makanya saya selalu bilang nih ke murid-murid saya yang udah di ujung-ujung ini ya, sekolah menengah atas gitu. Nah, coba kamu tanya dulu ke diri kamu, apa nih yang kamu suka, apa yang kamu inginkan. Jadi jangan sampai kamu tuh pas kuliah, kamu asal milihnya. Coba tanya ke diri kamu dulu. Apakah dari hobi kamu, ya, atau dari suatu aktivitas yang kamu kok kayaknya interest banget di situ, kamu bisa menyelami aktivitas itu dengan baik gitu. Kamu mendapatkan pujian gitu kan dari aktivitas yang kamu lakukan karena hasilnya itu sangat bagus misalnya. Nah, coba kamu cari tahu dulu, nak. Karena yang namanya kuliah itu kamu nggak bisa main-main. Ini beda dengan dunia sekolah. Kalau dunia sekolah kamu masih bisa trial dan error. Tapi kalau di dunia kuliah kamu trial dan error, waduh, nanti konsekuensinya panjang, nak. Karena banyak loh teman-teman Bapak gitu yang Bapak lihat, misalnya pas kuliah salah jurusan, terus mereka mau nggak mau harus terjun ke masyarakat, apalagi ditambah mereka harus hidup berkeluarga, terseok-seok gitu. Terseok-seok. Nah, mereka akhirnya ya dengan terpaksa gitu kerja di bidang yang mereka nggak suka. Akhirnya selama kerja ya mereka nggak bisa perform. Ujung-ujungnya ya mereka gonta-ganti pekerjaan. Nah akhirnya ya sudah gitu. Mereka kehidupannya ya seperti jalan di tempat gitu, Bung. Nah masa sih kita mau mempertaruhkan masa depan kita dengan cara-cara yang seperti itu gitu. Nanti kan yang kena dampaknya yang sudah pasti, Bung, apalagi kalau kita sudah hidup berkeluarga ya. Pasti kan anak istri kita. Ngelihat kita sebagai kepala keluarga misalnya, yang nggak bisa menunjukkan prestasi sama sekali. Ya bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga kita. Nah ini, Bung, jadi PR kita tuh, janganlah kita menganggap salah mengambil jurusan itu adalah hal yang normal. Hal yang lumrah gitu. Hal yang lumrah. Udah biasa. Jangan kita anggap itu suatu hal yang umum gitu. Dari dulu itu nge-trend banget. Tetapi jadikan itu pelajaran gitu bagi kita. Ya sudahlah, kalau misalnya orang-orang terdekat kita sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi jangan sampai nih anak kita melakukan hal yang sama. Nah dari situ, Gung, ada hal yang bisa kita petik pembelajaran. Bahwa jangan sampai kita untuk kedua kalinya mengambil suatu keputusan yang tanpa kita pikirkan dengan matang. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan sampai jumpa di Biar Ada Kesehatan selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.